Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Trajet Family. Ini merupakan tayangan perdana channel dari Trajet Family Club. Nanti kita akan bincang-bincang seputar Trajet Family Club, dinamikanya, dan juga perkembangan dari klub pengguna Handi Trajet. Oke, tanpa panjang lebar, biar lebih semangat, speed up! Gas! Rupanya udah mulai kompak nih. Ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Reza Agi Surya Putra. Kebetulan hari ini saya didapuk oleh teman-teman dari TFC untuk membawakan bincang-bincang. Ini enaknya bilang apa? Malam ya, karena kita syutingnya malam nih ya. Ya, gitu. Pada malam hari ini kita akan bincang-bincang seputar dari TFC. Oke. Mungkin sebagai pembuka kita akan berkenalan dulu nih, ya kan? Tidak kenal maka tidak sayang katanya, ya kan? Mungkin bisa diperkenalkan dengan Om siapa nih di samping kiri saya? Saya Cak Bi. Cak Bi. TFC 001. 001 biasanya itu yang paling sepuh ya. Canda Om. Pensiun dong, pensiunan TFC. Oke, dilanjut Om. Salam kenal, Assalamualaikum. Saya dengan Anis, saya Ketum TFC periode 2022-2024. Waduh, masih gas, segar. masih perawan. Ini yang disebut dengan ketumbar ya. From the oven ya. Iya, ketumbar. Ya. Dilanjut dengan Om. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, teman. Saya Fuad Pahlevi. Fuad Pahlevi. TFC 185. 185. Di pengurusan sebelumnya saya adalah seorang sekjen. Oh, okay. Alhamdulillah sekarang saya bisa merdeka sebagai member biasa. Oke. Nah, bicara kita ini kan mengenal Handi Trajet gitu ya Om ya. Terus ada komunitasnya gitu. Bisa nggak nih Om di elaborasikan apa sih TFC itu Om? Mungkin Cak Bi ya yang selaku senior nih di TFC nih bisa menjelaskan nih apa sih TFC itu? Iya, sebenarnya TFC itu singkatan dari Trajet Family Club ya. Dulu waktu dibikin tahun 2005 itu di HMI Kalimalang. HMI itu Hyundai Motor Indonesia waktu itu ya. Itu tujuannya cuman untuk bisa bareng-bareng ya dengan Trajet itu bersama dengan keluarga. Makanya waktu itu mungkin satu-satunya klub otomotif ya yang memakai kata-kata family gitu. Satu-satunya yang pakai family ya. Begitu. Pada saat itu. Dan sekarang mungkin udah banyak yang nggak tahu lagi ya. Ya itu berarti awal berdirinya itu di 2005 gitu. 2005 Trajet Family. Saat pertama kali berdiri itu mungkin masih ingat nggak sih Om? Itu berapa sih jumlah anggotanya Om saat itu? Nah, waktu saat pertama berdiri itu saya malah nggak masuk ke dalam pendiri-pendiri itu. Jadi nggak tahu deh waktu itu sejarahnya ada berapa banyak, tapi kayaknya lumayan banyak juga sih. Waktu jadi karena itu spontan terbentuk baru, gitu ya? Trajet itu masih baru dirilis gitu. 2005 tuh sebagai pesaingnya. Ya adalah mobil kita ya, mobil Jepang kita sama satu lagi mobil Korea ya. Iya. Mungkin bisa disebut aja nanti tit gitu. Sensor. Oke. Jadi gitu. Memang kehadirannya ini sendiri bersamaan dengan komunitasnya juga turut ikut berdiri gitu ya Om ya. Benar. Nah, saya baru join itu setelah jadi sempat vakum ya. Oke. Itu kalau nggak salah 2007 2008 nol mereka kosong. Itu vakum, nggak ada kegiatan. Kemudian ketumnya itu ngajak kita ya, ada beberapa orang lah termasuk saya untuk gimana nih supaya diaktifkan lagi nih gitu. Ceritanya gitu. Nah itu sekitar 2008 Agustus lah. Agustus ya 2008. Saya ajak kumpul di salah satu restoran di Pondok Indah itu.
All you can eat Nah, ya itulah. waktu itu ya. Mulai Iya. Sampai oleh can eat-nya lo di mention ya. Iya. Karena waktu itu All you emang can eat. Dan, yang saya dan dengar buka puasa bersama. buka puasa bersama itunya seru juga ya. Oke. Sampai ada istilah juga, wah terlalu sombong, restorannya mewah gitu. Iya, gini, betul. gini. Ya pokoknya kalau mau datang aja lah, nggak punya duit nggak apa-apa, yang datang aja makan lah. Yang penting happy Kan lah ya. tujuan kita membangun sebuah keluarga baru kan. Oke. Ya itu Traject Family. Jadi Traject Family Club ini sendiri berdiri di awal berdirinya itu di 2005, Ya, tapi 2005. secara resminya itu di sekitar Reborn tahun lah. Reborn-nya lah ya. Reborn. Itu tahun 2008. Betul. Oke. Saat itu mungkin Cabi masih ingat gitu ya, siapa sih ketua umum pertamanya si Ketua umum TFC-nya? pertama itu Om Hasnil. Om Kalau Om Hasnil. Hasnil lihat nonton ini ya, makasih banyak Om Hasnil udah membuat Telah Traject melahirkan Family TFC. Club yang begitu besar sekarang membernya. Dan kita ngasih nomornya Thank you. nomornya 00. Ya, dan kita kasih penghormatan dengan TFC 000. Wah, luar biasa Mas Nil, berkat Mas Nil, TFC sampai sekarang tetap solid ya. Ya. Oke. Alhamdulillah. Nah, itu pastinya kan ada pergantian pengurusan segala macam gitu ya. Itu biasanya metodenya tuh apa sih Om untuk mencapai pemilihan ketua umum baru itu? Awalnya malah nggak pakai pergantian ketua umum, Om. Udah Oke. Cabi terus aja gitu. Ketum sumber hidup. Terus karena saya Itu sadar, kayak ketua RT di Pamulang kan? karena saya sadar Om, otomotif ini ya, atau klub otomotif Oke. itu bukan bidang saya gitu. Saya nggak terlalu mengerti. Nah waktu itu sekjen saya yang memang dia sangat mengerti. Ya. Nah akhirnya saya pikir udahlah saatnya kita untuk ganti generasi, dan setahun selasa kepemimpinan saya kita jalan-jalan ke Sukabumi yang disebut dengan MUBES, musyawarah besar gitu. Musyawarah besar. Nah di dalam musyawarah besar tuh ya tujuannya balik lagi satu, kita bareng-bareng naik traject bersama keluarga, itu yang penting ya. Terus fun di sana, have fun di sana, kemudian sekaligus melakukan pemilu terhadap ketua umum yang baru gitu. Sejauh ini udah berapa kali nih diadakan MUBES nih Om? Om Anis ini sebagai ketum yang ke-9. Waduh, luar biasa. Selamat dulu Om. Terima kasih. Semoga TFC semakin besar di bawah kepemimpinan Om Anis. Amin, amin ya Saya Rabbal. berharap dia menjadi ketua umum sampai sejumlah anaknya. Aduh. Nanti ada sensor itu. Luar biasa. Oke. Ya benar juga sih. Iya. Itu udah yang ke MUBES ke berapa tadi? MUBES ke-9. Ke 9 Sembilan. dan Om Anis terpilih. terpilih Ketua ke-9. sebagai ketua umum baru ya untuk betul. periode 2022 2024. Jadi kita per 2 tahun lah secara teorinya 2 tahun. begitu. Itu ada aturannya nggak sih Om di TFC ini, pengadaan MUBES terus periode kepemimpinan Periodisasinya, itu misalnya kan kalau komunitas tuh biasanya ada ADART lah Yes. macam gitu. Awalnya nggak ada Om, jadi waktu kepemimpinan saya itu semuanya bebas, termasuk pada waktu MUBES pertama ya. Saya dipilih kembali Iya. dan saya terima. Kemudian saya sampaikan bahwa sebagai ketua umum saya boleh dong memilih ketua yang baru. Suka-suka gue dong. Itu pasti Lembang tuh ya, yang di Lembang ya. Terus akhirnya kemudian ya kita buat lebih rapih lagi lah. Dan itu saya mesti berterima kasih sama ini ya Om Ate ya, Ya, Om pembimbing Panji. Om Ate Tadi, dan ya. Om Panji yang mulai menggulirkan ADART itu. Beliaulah yang merumuskan itu ya, Ya. ADART dan menerbitkan Betul. aturan-aturan itu ya. Oke. Ketum berapa dia tuh? Om Nah, Ate itu bicara- ke-3 ya. Iya. Ini kan Mati ketiga. berarti tahun ke berapa nih sekarang nih? Tahun ke-17. 17 ya. Iya. Nggak mudah dong ya. Sweet 17. Iya. Lagi mekar-mekarnya. Cie. Itu kalau itu lagi lewat tuh banyak yang Wah, siul-siul ya. iya. Oke. Nah, pastinya kan perjalanannya nggak mudah lah ya. Pas namanya ya kadang komunitas itu
baru setahun 2 tahun tumbang, setahun 2 tahun tumbang gitu kan. Gitu. Adalah Pasang banyak lah surut kayak ya. gitu, pasang surutnya segala macam. Bisa mempertahankan sampai 17 tahun nih gimana sih gitu. Iya, sebetulnya saya pribadi ya menyampaikan bahwa member TFC itu sangat luar biasa, Om. Itu yang membuat akhirnya TFC betul-betul nggak pernah tercerai-berai gitu ya. Nggak pernah ada tandingan TFC tandingan atau apa gitu. Bayangin TFC yang perjuangan misalnya. Sensor kan ya? Soalnya di TFC nggak ada yang berjuang. ini Berjuang bersama. kalau saya bilang Yang ada happy bersama. kalau saya Bisa bilang senang sama-sama. membernya ya, Sama-sama benar. membernya tuh edan-edan loh. Wait, Sumpah edan nih. Bayangin jam 12 Jawa Timurannya malam, keluar nih kayaknya. jam 12 malam, jam 1 pagi gitu ya, ada trouble mobil gitu. Iya. Samperin. Didatengin Om. Itu biasa. Kadang-kadang di tengah tuh Kadang- kita masuk ke pokoknya tuh. yang kejadian yang trouble 1 Yang tapi jadi datang kopdar yang 7. datang banyak Yang datang gitu. 7. Itu Jadi kopdar di situ dong. Iya. Dan itu pinggir jalan lengkap sampai diusir. Itulah luar biasanya. Itu yang akhirnya membuat kekeluargaan menjadi luar biasa ketat ya, erat ya. Akhirnya ya sampai sekarang tetap rame. Tetap rame. Walaupun tetap ada friksi-friksi sedikit ya, itu biasa lah. Itu dinamika sebuah Dinamika, ya. komunitas lah ya. Keluarga, ya. Wajar ya. Kadang kita perlu bumbu-bumbu sedikit lah ya. Biar makin romantis. Nah, tadi disebutkan bahwa ini adalah yang terakhir ini ada Mubes untuk pemilihan ke Om Anies ya, ke 9 ya. Dapat informasi kalau Om Dok ini sebagai SC. SC-nya, Steering committee. steering committee-nya. Kalau bahasa anak-anak sekarang itu namanya ketuplak. Ketuplak, iya. Pelaksana. Ketua pelaksana gitu. Mungkin bisa diceritain Om, apa namanya perjalanan untuk menggelar Mubes ini nih, Ya. gimana sih Om? Ya, karena kalau di TFC kan memang seperti tadi bilang kan kita ada sesuai dengan ADART kan ada proses proses untuk pergantian kepengurusannya. Itu kan tujuannya untuk penyegaran. Terus kemudian ada peningkatan harapannya seperti itu. Maka biasanya pengurus yang lama mulailah membentuk satu kelompok yaitu steering committee yang dipimpin oleh seorang sekjen. Di dalam pengurusan TFC itu kita bilangnya ada ketum, ada sekjen, kemudian perangkat lainnya samalah seperti organisasi lain. Nah, di akhir kepengurusan sekjen merangkap ketua SC melaksanakan itu. Prosesnya sih sebenarnya prinsip dasarnya samalah seperti itu lain organisasi lain, mulai dari penjaringan. Jadi dari penjaringan terus Ya, ke mana Om? dari ke Priok. sampai Cilincing ya. Jadi intinya kita mulai mencari kan kita mempunyai Wilayah. 9 wilayah ya. 9 wilayah. 9 wilayah, Se-Indonesia. wilayah se-Indonesia, wilayah TFC. Karena TFC itu jumlahnya udah 1.540 loh. Yang terdaftar Member yang terdaftar. Member terdaftar. Kalau di kita itu begitu daftar, maka nopungnya itu berlaku seumur hidup, melekat di orangnya bukan di mobilnya. Oh, Nah, itulah yang terlalu bergulir makin besar. Seperti Om Cak nih 001 udah seumur umur udah 001 aja. Ganti mobil apapun, Ganti mobil. Mungkin udah puluhan kali ganti mobil kan. Tetap 001 kita. Mau dijual nggak laku. Nah, seperti itu lah kita tuh. Jadi kemudian makin banyak tadinya awalnya hanya kita di Jakarta ya. Hanya Jakarta terus melebar ke Bandung, melebar lagi. Terus karena kita melakukan perjalanan dan itu juga kan member itu bersamaan dengan Hyundai ya. Ya. Dengan Hyundai dan makin banyak Hyundai-nya cabangnya ada ya di situ ada. Nah, makin banyak anggota maka kita membutuhkan satu kepengurusan. Nah, dari wilayah-wilayah itu kita menjaring siapa saja. Kita SC membuat rule-nya lah, aturannya. Ini persyaratannya, misalnya ketum ini nih, ketum itu syaratnya harus minimal 3 tahun. Yang pasti harus punya trajet. Harus jadi drivernya trajet gitu. Itu syarat ya. Nah, Usia Om?
Usia nggak pengaruh Om. Kalau jadi usia sebenarnya pengen yang muda gitu. Kita yang tua-tua mau Muda tapi berpengalaman. Nah, jam terbang punya trajetnya tinggi, memakai trajetnya tinggi. Iya, oke. Nah, kan dari situ wilayah-wilayah akhirnya mencari orang-orangnya, kemudian kita ini kan. Kemudian terakhir kita bikin fit and proper test. Baru kali ini ada fit and proper test. diwawancara dulu. Diwawancara. Kenapa kita ingin gitu? Kita ingin yang memang betul-betul ketum ini nanti akan memilih pengurusnya juga yang memang punya kualitas dan mempunyai rasa memiliki ke trajet. Kalau saya ngelihatnya karena udah 17 tahun nih, berbeda pada waktu misalnya saya waktu jadi SC yang ke Narita ya. Situasinya berbeda, yang 7 sama 9 ini berbeda gitu ya. Nah dari situlah penjaringan, terus kita ada wawancara. Nah siapa yang melakukan itu orang-orang pembina TFC, yaitu mantan ketum, mantan ketua umum otomatis menjadi pembina. Prinsip dasarnya sama seperti itu. Lalu kita mencari habis proses penjaringan ada proses kampanye, penyampaian visi dan misi, gambarannya gitu. Nah sampai acara Mubes sesungguhnya yang kemarin tanggal 10 Desember di Solo, dihadiri oleh perwakilan member-member dari seluruh wilayah. Nah di situ rame-ramenya. Sebenarnya sih Mubes ini bagian dari kumpul bersama ya, apalagi euforia 2 tahun kita punya mobil ngandang karena corona. Oke. Waduh, rasanya pengen ngegas aja gitu kan. Sampai kita bingung, ternyata banyak juga yang udah tumbang mobilnya sampai karatan gitu tuh. Begitu. Terus ada juga yang selama 2 tahun kita hanya sebatas itu saja, jadi nge-zoom. Rasanya kayaknya kurang nendang gitu. Jadi terbatas di online gitu ya. Waduh, rasanya biasa nyetir, biasa nginjek gas rem, biasa touring, iring-iringan, ngelihat iring-iringan panjang gitu. Nah, untuk saat Mubes kemarin itu, nah tentunya pasti ada ya kehebohan atau apa itu. segala macam itu. Bisa diceritain nggak tuh gimana serunya si para trajet family ini nih? Mulai dari persiapannya juga ada heboh, kasak-kusuknya. Ya kasak-kusuknya seru. Jadi calon ini itu udah seru tuh antar wilayah gitu. Saat itu ada berapa calon tuh Om? Kalau dulu calonnya rame Om. Pada saat ini mungkin karena pandemi akhirnya yang muncul hanya 1. Calon tunggal. Kali ini, dan itulah fenomena yang serunya. Tapi underground itunya seru Om. Interaksi antar teman tuh saya lihat seru. Nah begitu sampai sana ternyata saya pikir waduh karena hanya calon tunggal, saya kira adem ayem, ternyata rame juga. Gitu. Seru juga interaksinya, lempar-lemparannya. Tapi secara overall gimana Om pelaksanaan dari Mubes ini? Ya kalau saya melihat ya mungkin karena saya SC ya merasa berhasil. Keberhasilan itu kan teman-teman yang menilai. Tapi sasarannya lancar, aman, terus teman-teman bisa menerima hasilnya, terus kemudian kita sama-sama menyelesaikan Mubes itu dengan baik dan pulang juga semua dengan selamat. Alhamdulillah saya juga senang. Saya sangat bersyukur Allah memberikan satu hidayah untuk kita semua, apalagi the last minute izin kita itu nggak bisa keluar, nyaris nggak keluar. Waduh. Karena bersamaan dengan acara presiden kan. Di Solo. Tempatnya hanya beda 7 kilo. Itu loh yang gara-gara Mubes banyak pejabat datang sana ya. Jadi kita bilang gara-gara Mubes TFC nih Solo. Jadi rame. Kita dengan akhirnya kita keluar karena kan kita berani menjamin Mubes TFC itu isinya ketawa. Nggak ada lempar-lemparan bambu. Nggak ada yang seru. Dan kita Mubes itu memang ada peninjau Om Cak gitu. Jadi di belakang tuh ada ninjau kita kan, mau lihat ya silakan ninjau, nikmati Mubesnya. Nah terakhir dia bilang beda ya Pak, isinya kok ketawa walaupun seru-seruan kiri kanan bertanya-tanya, tapi kelihatan mukanya everybody happy gitu. Ya begini Pak, kayak Mubes 9 kali Mubes isinya ya begini. Seru lah ya Pak pokoknya. Seru lah. Oke, Trajet Family, Mubes jadi
suatu hal yang penting dilaksanakan oleh TFC untuk melakukan pemilihan ya, dan tentunya memutuskan segala sesuatunya untuk keberlangsungan dari TFC sendiri. Oke. Sekalian mau ngingetin nih buat Trajet Family, pemirsa semuanya, jangan lupa di-subscribe channel kita, tolong dibantu grow up-nya supaya TFC semakin besar dan semakin tambah lagi nih membernya gitu. Amin. Ya, betul, setuju. Oke, beralih nih ke ketumbar nih. Ketua umum baru kita. Ketua umum baru satu kita. minggu. Satu minggu nih. Apa nih Om langkah-langkah yang akan dilakukan nih Om ke depan nih Om untuk 2 tahun ke depan nih Om? Ya Om, terima kasih. Sebagai ketum baru nih, hasil Mubes ke-9 ya? 9. Hasil Mubes ke-9, alhamdulillah. Saya minum ya. Monggo sudah. Jadi saya diamanahkan dan dipercaya kawan-kawan untuk memimpin TFC di 2022 sampai 2024. Itu bukan hal yang mudah Om, karena seperti tadi Om Dok bilang, kita member yang terdaftar ada 1.540 kurang lebih. Ya, kurang lebih. Member yang mendaftar, tapi kita tidak tahu member aktifnya berapa. Jadi tugas pertama saya adalah mendatabase dulu jumlah real member kami yang masih tetap aktif. Jadi dari sana baru saya bisa membuat kegiatan-kegiatan untuk member-member itu. Nah, setelah member itu ada, baru kita data, kita buat kegiatan, dan ada hal yang penting karena kita tahu Trajet itu adalah mobil yang cukup lawas ya Om ya. Udah nyaris hampir 20 tahun. Sudah discontinue. Discontinue. Terakhir 2009 ya. 2009 terakhir BPKB STNK itu 2010 terakhir. Nah, berarti kan mobilnya itu udah mobil-mobil tua lah istilahnya. Nah, bagaimana eksistensi kami tetap ada dan para pengguna Trajet ini, khususnya member TFC, tetap merasa nyaman berkendara dimanapun, kapanpun gitu, bersama keluarga tentunya. Oleh karena itu nanti kami ada namanya program Jago TFC. Jago TFC itu artinya jaminan anggota TFC. Wah, jaminan anggota TFC. Jadi kita ingin para member itu terjamin. Ada kawan-kawan touring ya seperti dulu kan, ketika ada trouble ada member yang datang. Ada member yang menyiapkan supply spare part. Ada member yang punya keahlian datang ke sana ikut membantu memberikan support, mungkin by phone atau bagaimana. Nah, itu mau kita kelola dengan baik. Jadi nanti ada semacam hotline. Jadi kawan-kawan bisa telepon tiba-tiba, wah mobil saya rusak nih di perjalanan. Langkah pertama apa yang saya harus lakukan? Kita kasih tahu step by stepnya. Ketika mereka tidak bisa juga, kita cari yang terdekat, rekan-rekan TFC atau mungkin bengkel rekanan, datang ke sana. Apabila butuh spare part di sana susah, kita akan coba carikan se-Indonesia kira-kira bisa ada di mana. Apabila membutuhkan spare part, silahkan hubungi. Di dagang gitu, enggak. Kebetulan TFC itu kami walaupun mobil lama, banyak para pakar-pakar Trajet yang kita ketahui ya, di Bandung ada, di mana ada. Jadi insya Allah ahli-ahlinya tuh banyak lah ya. Banyak, istilahnya dukun-dukunnya Trajet. Okay. Dan kita setiap tahun seperti kebiasaan kami di TFC, itu kami selalu mengadakan mudik bareng. Wah, keren itu. Gitu loh ya. Jadi ketika kita mudik bareng, kita bisa ketemu dengan teman-teman di wilayah-wilayah lain. Terus ketika memang mobilnya ada permasalahan atau mau pengecekan, itu kita juga kerjasama dengan dulu HMI ya, sekarang HMID. Mungkin ke depan seperti itu ya, mudah-mudahan dengan adanya kepastian kita member semua tercover, dan yang lebih penting kami kangen touring. Touring, camping, sama happy bersama keluarga. Biasanya makan-makan ya gitu. Wisata kuliner. Mungkin itu program saya ke depan Om. Nah, Om Anis kan itu untuk program kerjanya lah ya. Untuk struktur kepengurusan nih udah dibentuk belum nih Om? Alhamdulillah sudah dibentuk, dan tinggal launching ya. Saya mau launching, boleh di sini. Jadi kalau saya mau launching ini aja. Sebenarnya pengurus saya tidak banyak. Saya hanya ada ketum, sekjen, terus bendum biasa yang ngurus money.
terus sama beberapa kepala divisi. Nanti kepala divisi sendiri dia mempunyai subdivisi. Saya berikan kebebasan mereka mengelola divisinya. Untuk 3 serangkai yang utama, ketum, bendum, sama sekjen, saya memilih orang-orang terbaik di wilayahnya. Oke. Kebetulan, alhamdulillah sekalian saya launching. Wah. Perdana nih. Ini saya infokan. Heeh. Sekjen TFC dari pertama hingga terakhir Om Dok itu laki-laki semua. Oke. Sekarang kita ada kesetaraan gender, ya. Sekjen kita dari perwakilan wanita dan dari perwakilan wilayah Jawa Barat. Wah. Tante Dian, beliau cukup eksis, beberapa kali menjadi OC ya untuk acara Mubes di mana dulu? Bandung, terus sama sebelumnya di Kuningan ya. Di Kuningan. Ya cukup bisa dihandalkan dan berpengalaman. Nah, saya pilih juga bendum seorang yang mengerti keuangan dan cukup mumpuni di IT. Perempuan juga tuh? Laki-laki. Oh, laki. Nah, biasanya kan bendahara kan perempuan. Oh, biasanya kan kalau ngerti banget duit tuh kan perempuan. Kalau bendumnya perempuan, keluar duit susah. Tolong dihapus. Jadi saya nyari bendum yang bisa IT karena bagi saya pelaporan keuangan itu sangat penting. Iya. Karena dengan adanya laporan keuangan yang transparansi, itu akan memberikan kepercayaan member. Sensitif lah ya kalau masalah uang Betul. gitu ya. Makanya saya pengen laporan keuangan itu tertata dengan baik dan bisa disampaikan kepada member dengan akses di website kami yang dikelola oleh tim IT kami. Gitu. Asik nih. Om, kita Kita break dulu. break dulu ya. Ajan. Ya.